Salam komunikasi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang agenda setting, sebuah teori klasik yang ada di keilmuan komunikasi, dan akan kita pakai teori itu untuk melihat lebih lanjut dinamika komunikasi politik yang kita pelajari dalam beberapa kesempatan kuliah terakhir ini. Jadi, saya ingatkan lagi konsep komunikasi politik yang diberikan oleh Brian McNair bahwa ada proses penyampaian pesan secara dua arah antara citizens dengan political organizations dan itu diperantarai oleh media. Media dalam hal ini bisa berlaku untuk media-media sebagai sebuah perantara pesan, tapi juga bisa yang dimaksud adalah media massa. Nah, dalam konteks materi yang kita pelajari hari ini tentang agenda setting, media massa ini nanti akan memainkan peran yang signifikan, memainkan peran yang penting. Mengapa? Kita lihat dulu pengertian dari agenda setting itu sendiri. Menurut Rogers dan James Deering, yang mengumumkan teorinya pada tahun 98, agenda setting itu terdiri dari 3 tahap sebenarnya. Jadi pada intinya itu adalah satu realitas di mana agenda media mempengaruhi agenda kebijakan. Dan di sana ada juga agenda publik. Tetapi bagaimana ketiganya bertautan? Rogers menjelaskan bahwa ada tahapannya. Yang pertama itu adalah penetapan agenda media dulu. Jadi media itu melakukan apa yang disebut sebagai priming, yaitu memfokuskan isu atau memfokuskan pada satu titik di antara satu isu dan itu dipengaruhi oleh perspektif media tersebut. Jadi ada prioritas titik yang dianggap penting oleh media untuk bisa disampaikan ke publik. Nah, itu yang pertama agenda media. Dan keluarannya tentu dalam berita-berita yang mereka munculkan di dalam media massa. Yang kalau dalam konteks di era digital ini tentu media massa tidak hanya yang konvensional ya, tetapi juga yang dimuat juga di dalam lini-lini media sosial juga. Nah, kembali lagi, mereka mengungkapkan itu secara konsisten. Jadi, memberitakan satu hal secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu dan secara konsisten memang mengangkat perspektif tertentu. Nah, tergantung perspektifnya itu apa. Misalnya dalam konteks pemberitaan vaksinasi COVID-19 misalnya. Media bisa memberitakan tentang perencanaan pemerintah di dalam memproses vaksinasi COVID-19, tetapi sudut pandangnya itu bisa dipilih apakah cenderung hanya menginformasikan atau ada hal yang kemudian coba dikritisi lebih lanjut oleh media. Nah, itu di porsi agenda media. Setelah kemudian media memunculkan isu-isu tertentu itu dan diakses oleh publik, maka sebagaimana teori Rogers dan James Deering ini, publik yang berinteraksi dengan media lewat berita-berita yang diungkapkan itu lama-kelamaan diasumsikan ya di dalam teori ini akan terpengaruh. Jadi publik akan dipenuhi oleh perspektif yang dimunculkan oleh media itu. Di bagian mana dipenuhinya? Di pikiran publiknya itu di dalam melihat sebuah isu. Dan pada titik ini kita bisa melihat terjadi apa yang oleh Rogers disebut sebagai public agenda. Nah, apakah kemudian public agenda ini langsung begitu saja menjadi policy agenda? Belum tentu juga. Artinya begini, publik ketika kemudian membicarakan isu itu dengan sudut pandang tertentu, kemudian bisa juga berinteraksi dengan pemangku kebijakan dan menyampaikan apa yang penting bagi mereka untuk diperhatikan lebih lanjut. Nah, itu yang kemudian akan mempengaruhi agenda kebijakannya itu sendiri. Nah, dalam konteks kita bicara komunikasi politik, langkah ini kan langkah yang dijembatani oleh media massa yang disampaikan oleh citizens kepada political organizations. Nah, political organizations-nya dalam hal ini adalah pemerintah, karena merekalah yang nanti akan membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang mempengaruhi publik itu sendiri yang ada di bawah begitu. Nah, di dalam konsep agenda setting ini memang diandaikan seperti yang ada di dalam bagan ini gitu ya. Jadi muncul pertamanya adalah agenda media, kemudian agenda publik, dan kemudian baru agenda kebijakan. Apakah selalu linear seperti itu? Belum tentu juga. Tentu kita harus melihat konteksnya juga. Apakah
yang kemudian diangkat oleh media itu sungguh-sungguh diterima oleh publik sebagai hal yang penting untuk mereka atau tidak gitu. Karena ada juga kritik-kritik terhadap teori ini yang seolah-olah mendegradasikan level pengetahuan dan pemahaman publik untuk mencerna informasi dari media. Artinya tidak serta-merta apa yang dimunculkan oleh media itu diikuti oleh publik. Bisa juga ada publik yang kritis terhadap hal itu dan mengambil pilihan sikap yang berbeda. Dan jika seperti ini kan lalu jalannya tidak melulu kemudian linier dari agenda media menjadi agenda publik dan kemudian menjadi agenda kebijakan. Tetapi setidaknya secara umum kita masih melihat kecenderungan ini, di mana atas satu isu tertentu media kemudian memilih untuk bersikap dan menyampaikan pilihan sikapnya itu dalam setiap pemberitaan, dalam setiap bentuk informasi yang mereka berikan ke publik. Yang ketika publik juga menyetujui dan publik juga punya pikiran yang sama, maka mereka bersama-sama akan menjadi satu kekuatan penekan yang cukup efektif bagi political organizations ini. Dalam hal ini pemerintah untuk menyusun agenda kebijakan yang selaras dengan apa yang mereka angkat atau apa yang mereka tekankan. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang bagaimana agenda setting itu bekerja dalam konteks komunikasi politik. Tentu nanti kita harus melihat konteksnya ya, karena tidak selalu seperti ini juga. Aktor-aktornya harus kita lihat, jaringan dari aktor itu harus kita lihat, bagaimana proses komunikasinya itu sendiri juga harus kita lihat. Sebab tidak semua kemudian akan bersifat linear seperti ini. Nah, justru dinamika inilah yang menarik, yang oleh para ilmuwan komunikasi politik ini banyak dijadikan topik-topik riset ya, untuk melihat lebih jauh, juga lebih mendalam tentang realitas yang kemudian bisa dipotret lewat agenda setting dan komunikasi politik ini. Demikian teman-teman pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan singkat dari saya. Saya harap teman-teman mengunduh jurnal yang sudah saya unggah di situs kuliah, kemudian bisa mendalami materi yang saya berikan hari ini dengan membaca jurnal tersebut dan nanti mendiskusikannya lebih lanjut dengan saya. Terima kasih dan salam komunikasi.